Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat datang kepada narasumber kita hari ini, Ibu Vivi Dwiwati, CBC, dan juga kepada para peserta webinar edukasi autoimun. Ini adalah webinar edukasi autoimun hari ke-8 yang diselenggarakan setiap hari Senin sampai Jumat di sepanjang bulan Agustus sampai dengan September 2020. Saya akan buka share screen sebentar. Baik. Oke. Sekali lagi selamat datang kepada para peserta yang baru bergabung di webinar edukasi autoimun. Ini adalah rangkaian acara menyambut September 2020 sebagai bulan kepedulian autoimun nasional. Diselenggarakan Senin hingga Jumat selama bulan Agustus September 2020. Sebentar. Oke. Perkenalkan, saya Marisa Kardoba yang akan memandu kegiatan ini selama 120 menit ke depan. Saya adalah seorang penyintas autoimun, pendiri Marisa Kardoba Foundation yang menyelenggarakan acara webinar edukasi autoimun ini yang telah mendukung orang dengan autoimun di seluruh Indonesia sejak tahun 2012. Pada tahun 2016, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menugaskan saya sebagai inspirator nasional PUSPA untuk mendukung kegiatan utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yaitu 3A, atau 3 akhiri kekerasan pada perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia, dan akhiri kesenjangan akses ekonomi pada perempuan. Selain itu, saya juga sibuk sebagai pegiat usaha kuliner sehat dan penulis buku. Saya akan membacakan agenda kegiatan webinar edukasi autoimun kita hari ini yang berjudul Mengenal Tahu Sehat dan Aneka Olahannya. Diselenggarakan Jumat 14 Agustus 2020 jam 3 hingga jam 5 waktu Indonesia Barat. Acara pertama adalah pembukaan, pembacaan agenda dan tata tertib kegiatan, serta pengenalan organisasi Marisa Kardoba Foundation. Kemudian dilanjutkan oleh sesi narasumber Vivi Dwiwati CBC, Mengenal Tahu Sehat. Kemudian ada sesi tanya jawab pertama, dan juga ada demo masak nanti. Kita akan melihat aneka olahan tahu towang. Tahu yang sudah begitu terkenal se-Indonesia Raya. Kemudian juga ada sesi tanya jawab kedua dan juga ditutup foto bersama serta pesan kepada masyarakat dari narasumber kita hari ini. Sebelum memulai perkenalan organisasi, izinkan saya membacakan tata tertib. Yang pertama, peserta agar selalu memastikan bahwa fungsi mikrofon dan video dalam keadaan tidak aktif atau mute selama kegiatan berlangsung. Yang kedua, peserta dapat mengajukan pertanyaan sesuai topik dengan cara ketik di kolom chat dengan format nama, domisili, tagar tanya, dan kemudian silakan diketik pertanyaannya sepanjang acara berlangsung. Jadi boleh sebelum sesi tanya jawab ya, silakan teman-teman untuk langsung chat saja pertanyaannya. Namun, pertanyaan ini akan dijawab di sesi tanya jawab secara berurutan. Untuk menjaga agar kegiatan ini berlangsung tepat waktu, mohon maklum jika nanti ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab seluruhnya, namun akan diusahakan diberikan jawaban susulan dalam bentuk unggahan di Instagram autoimun.id dan juga Instagram mungkin tahu tawang ya nanti ya akan disampaikan oleh narasumber. Kemudian yang keempat, tata tertibnya. Saya sebagai host atau moderator
akan mempertimbangkan untuk mengizinkan penggunaan mikrofon pada sesi tanya jawab sesuai kebutuhan. Tata tertib kelima, peserta agar memastikan bahwa fungsi video dalam keadaan aktif atau unmute pada saat sesi foto bersama. Jadi nanti pada saat sesi foto bersama, saya akan meminta teman-teman untuk mengaktifkan fungsi videonya. Lalu yang terakhir, peserta diizinkan untuk mengaktifkan fungsi mikrofon pada saat sesi acara berakhir untuk mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Mohon maaf sebentar ya, saya tenggorokannya agak nggak enak nih. Teman-teman, seperti saya sampaikan tadi bahwa September adalah bulan kepedulian autoimun nasional yang diresmikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bersama Marisa Karoba Foundation, langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan yang menjabat pada waktu itu, yaitu Profesor Dr. Susana Yohana Yambise di Jakarta pada 6 Agustus 2015. Pada kesempatan itu juga diresmikan program nasional Senyum Indonesiaku yang tujuannya adalah mendukung teman-teman dengan autoimun atau ODAI, orang dengan autoimun di seluruh Indonesia. Misinya adalah yang pertama, membangun kesadaran masyarakat Indonesia tentang autoimun. Yang kedua, mendorong penerapan 5 dasar hidup sehat oleh keluarga Indonesia. Dan yang ketiga, pemberdayaan ODAI atau orang dengan autoimun. Selain mendukung dengan program-program tadi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia juga secara khusus menyelenggarakan penghargaan tahunan yang diberikan kepada penyintas dan pemerhati autoimun inspiratif. Diselenggarakan setiap tahun di bulan September. Namun sayangnya di tahun ini, yang seharusnya digelar Idolanesia Award Indonesia tahun kelima, terpaksa kita tunda dulu penyelenggaraannya karena terkait dengan pandemi yang melanda seluruh dunia. Pada gambar adalah saya, Mbak Becky Tumewu, bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tahun 2015. 5 dasar hidup sehat yang terdiri dari 5 pilar, gaya hidup sehat, aktif mandiri, pengendalian stres, hidup positif, dan terus belajar, adalah pola hidup sehat menyeluruh yang senantiasa kami kampanyekan untuk mendorong atau memotivasi teman-teman dengan autoimun meningkatkan kualitas kesehatannya. Tentu saja tidak hanya teman-teman dengan autoimun, tapi juga seluruh keluarga Indonesia. Dalam melaksanakan fungsinya untuk membangun kepedulian masyarakat tentang autoimun dan juga mendukung pemberdayaan orang dengan autoimun di seluruh Indonesia, kami senantiasa aktif untuk membuat materi-materi edukasi yang diproduksi tidak hanya berupa video edukasi yang diunggah di YouTube seperti yang disaksikan pada gambar, namun juga ada buku-buku seperti Autoimmune The True Story yang sudah bisa diakses di Gramedia, dan juga bahkan kami berikan secara gratis kepada masyarakat atau orang dengan autoimun yang membutuhkan dan belum bisa menjangkaunya. Ini silakan dapat diakses ya di call center kami 0819 3295 1374 untuk mendapatkan buku gratis ini. Kemudian ada buku Romansa Rempah Indonesia yang berisi tentang panduan pola makan sehat dengan menu-menu khas Nusantara yang merupakan buku pertama di dunia yang berbahasa Inggris dan membahas tentang makanan-makanan sehat ala Nusantara, juga memang dikhususkan untuk teman-teman dengan autoimun. Selain itu juga ada buku Millennial Moms Bisa dan buku Smile of the Brave Soul yang kami berikan secara gratis dalam bentuk e-book. Selain itu ada sesi webinar edukasi autoimun sepanjang bulan Agustus dan juga September setiap hari Senin sampai Jumat
yang teman-teman dapat lihat informasinya di Instagram autoimun.id. Seperti di minggu depan, hari Selasa, kita akan belajar tentang pernapasan langsung dari Buteiko Indonesia. Kemudian ini adalah serangkaian jadwal yang sudah kami publikasikan juga, mulai dari awal Agustus, yaitu 5 Agustus lalu, sampai dengan akhir September. Di antaranya juga ada Dimas Beck, figur publik, wirausaha kuliner, sahabat autoimun Marisa Kardobal Foundation yang akan berbagi tantangan wirausaha kuliner di tengah pandemi. Jangan lupa bagi teman-teman yang ingin memperdalam pemahamannya tentang autoimun dan 5 dasar hidup sehat dapat mengikuti sesinya Dr. Prasna Pramita, spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi pada 25 Agustus 2020. Selain itu juga banyak sekali topik-topik yang relevan seperti pencegahan nyeri dan juga mengatasi luka, resiliensi, problematika sendi, dan juga inspirasi dari para orang dengan autoimun yang berprestasi. Di antaranya ada Insinyur Yeno Suzia. Beliau adalah penyintas autoimun Sjogren's syndrome yang ternyata adalah ketua tim program dalam mewujudkan gedung hijau pertama di Indonesia. Jadi kita orang dengan autoimun harus bangga ya. Dan ternyata mereka teman-teman yang nanti akan berbagi itu punya banyak prestasi, dan kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Kemudian ada lagi dari Dr. Yonita Chandra yang akan berbagi tentang leaky gut dan seputar kesehatan pencernaan. Kemudian dari Dr. Stephen Sumantri juga akan berkisah tentang aktivitasnya sebagai dokter, namun juga penyintas autoimun dan mencapai remisi. Luar biasa. Mereka saja bisa, pasti kita bisa ya teman-teman ya. Ada juga Mbak Dewi Beck. Mbak Dewi Beck ini kakaknya Dimas Beck yang akan berbagi kehidupannya sebagai penyintas autoimun psoriasis bersama Dr. Hernayati Huta Barat, Dewan Pakar Medis Marisa Kardobal Foundation yang juga Dewan Pengawas, bersama news anchor-nya CNN Indonesia yang juga ternyata adalah penyintas autoimun psoriasis berprestasi. Ada juga membahas keunggulan rempah untuk autoimun dari Dr. Prapti Utami, pakar rempah. Jadi luar biasa ya teman-teman, ini saja belum saya bacakan semua. Nanti teman-teman bisa simak di Instagram autoimun.id. Topik-topik ini kapan saja jadwal penyelenggaraannya. Oke, ini teman-teman, lini masa Marisa Kardobal Foundation dapat disimak. Seperti ada di gambar ya, di layar. YouTube-nya Autoimun ID, kemudian website-nya www.autoimun.id, kemudian ada Instagram, Facebook, email, dan juga aplikasi di Android. Semuanya autoimun.id, jadi mudah diingat ya. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang karyanya begitu diburu oleh pegiat hidup sehat, termasuk juga saya nih. Saya yang di Bali sayangnya, karena di Bali sekarang ini lagi ada kendala, menuju dan keluar Bali itu biasanya pengiriman paling cepat 3 hari. Jadi saya sudah beberapa bulan ini kehilangan atau kesulitan mengakses tahu towang. Tahu towang ini udah terkenal banget. Orang-orang kalau tanya tahu organik, pasti keingetnya langsung tahu towang. Nah, alhamdulillah ternyata ya kita bersyukur sekali bahwa Mbak Vivi mau loh berbagi dengan kita tentang kesibukannya sebagai seorang artisan tahu organik. Nanti kita akan dengar sebetulnya bagaimana sih mengenali tahu sehat, lalu aneka olahan itu apa saja yang memang kita berusahakan agar tahu atau makanan apapun itu nutrisinya tetap optimal ketika kita konsumsi. Kita akan dengar langsung dari beliau ini sosok yang humble sekali, mau berbagi, benar-benar luar biasa dan suatu kehormatan bagi saya bisa berkolaborasi dengan Mbak Vivi. Sebelum masuk ke sesinya Mbak Vivi, nah kita sambut dulu ya pastinya ya narasumber kita yang cantik ini. Selamat sore Mbak Vivi. Sore Mbak Marisa. Thank you ya. Gimana kabarnya hari ini? Sudah berbagi. Baik. Alhamdulillah baik ya, puji Tuhan ya Mbak baik, Vivi ya. Puji Tuhan baik. Oke Mbak Vivi, kita langsung aja, kayaknya teman-teman juga udah nggak sabaran. Ya. Banyak banget teman-teman yang tanya ke saya,
gitu ya. gimana sih mengenali tahu yang sehat gitu. Jadi pas nih timingnya dengan waktunya Mbak Oke. Vivi. Oke, terima kasih Mbak Ya, Vivi. terima kasih. Thank you Mbak Marisa sudah mengizinkan saya berbagi pada sore ini. Terima kasih juga teman-teman semua yang sudah antusias untuk hadir dan kita sharing bersama. Saya sebetulnya ngerasa senang ya kalau misalnya teman-teman tuh pengen tahu lebih dalam tentang buat tahu ini seperti apa. Karena memang selama ini yang kita tahu memang tahu kan sehat ya. Cuman memang sayangnya untuk proses pembuatan tahu itu sendiri memang dibutuhkan beberapa jenis pengental yang ada di pasaran itu untuk membuat kedelai itu bisa padat menjadi tahu. Nah, jauh sebelum kita mengenal bahan pengentalnya, saya ingin share kalau tahu kami, kedelai ini ditanam oleh petani-petani loh di Jawa Tengah, dan petani-petani inilah yang berjasa banyak untuk tahu tawang sampai dengan hari ini. Jadi petani-petani itu kalau misalnya kita nih, menurut mereka nih, kita tuh senang banget tuh Bu, kalau orang kota itu mau pakai tahunya kita untuk dikonsumsi sama orang kota tuh mereka senang banget gitu. Oleh karena itu, saya senang banget berbagi tahu tawang karena dengan kita mengkonsumsi tahu tawang tuh kita bisa support petani. Karena kalau kita nggak konsumsi tahu mereka, nggak konsumsi kedelai mereka, kalau kita nggak ambil kedelai mereka, ya lama-lama dia nggak mau tanam juga ya. Nah, saya mau share bahwa sebetulnya yang paling penting dari tahu itu adalah satu, kedelainya itu kedelai GMO atau yang non GMO plus organik. Nah, di mana tahu kita itu menggunakan menggunakan kedelai yang organik, lokal, dan itu non GMO. Sedangkan di pasaran itu banyak banget menggunakan kedelai yang import, kedelai yang GMO. Kenapa? Karena memang kebutuhan kedelai itu kan besar sekali, di dunia ini memang besar. Sehingga mau nggak mau ya memang menggunakan kedelainya kedelai import. Di mana itu semua kan 90% adalah yang GMO. Nah, untuk teman-teman sendiri yang baik yang sehat maupun yang ada autoimun ataupun alergi dan yang lain sebagainya, memang lebih baik menghindari yang GMO. Ya. Nah, saya untuk kedelainya tadi sudah, sekarang saya ingin share screen tentang keunggulan nih pengentalnya untuk membuat tahu. Jadi proses pembuatan tahu itu yang selama ini kita sering lihat di supermarket ataupun kalau misalnya pas ke toko gitu, coba lihat aja di baliknya, di balik dari kemasan itu pasti ada yang mengandung tentang ini ya, ada yang tentang magnesium klorida, kalsium klorida ini dia sebagai bahan pengukuh. Jadi kalsium klorida ini digunakan untuk sayuran kaleng untuk mengalengkan, untuk mengencangkan dadih kedelai dalam tahu. Jadi sebagian besar orang menggunakan kalsium klorida ini untuk mengentalkan sari tahu sehingga terbentuk menjadi tahu. Karena kalau nggak ada kalsium kloridanya biasanya nggak bisa jadi tahu karena nggak ada pengentalnya. Nah, kalau kita sendiri kita pakai sari tahu. Sebentar saya akan share screen bagaimana tahu kita diproduksi dari sari tahu kita sendiri. Nah, kalsium klorida itu memang umum digunakan untuk elektrolit sebagai minuman olahraga. Atau jadi untuk misalnya kalau untuk makanan kemasan itu minuman kemasan untuk memberikan rasa kuat. Jadi bisa lebih asin. Ya, rasa asin kalsium klorida yang ekstrim biasanya untuk acar, untuk makanan-makanan kaleng biasanya kan ada rasa asinnya, ya itu dari kalsium klorida. Ada satu lagi yang kandungan untuk pengentalnya itu dinamakan dengan gluconodeltalaktone. Gluconodeltalaktone itu biasanya pengental yang digunakan untuk membuat tahu sutra. Jadi banyak sekali teman-teman yang organik juga tanya gitu, Bu Vivi kira-kira bisa nggak sih kalau kita bikin tahu sutra aja gimana Bu gitu. Nah, terus terang memang untuk sampai dengan saat ini membuat tahu sutra kalau nggak pakai GDL ini nggak bisa halus memang. Nah, tetapi saya akan ajarkan kepada teman-teman bagaimana kalau pengen mengolah tahu tawang ini
kemudian bisa dijadiin tahu sutra gitu juga bisa sih, nanti direbus, nanti akan saya kasih perlihatkan di belakang. Tapi saya juga pengen memperlihatkan bagaimana sih tahu tawang ini dibuat, karena banyak juga mereka-mereka yang tanya, buka dong kelas bikin tahu gitu ya, ada yang tanya gitu, bagaimana kita bisa membuat tahu sendiri gitu. Nah, karena sekarang ini kita kan nggak bisa offline, kita bisanya cuma online, jadi saya sudah menyiapkan video, kalau teman-teman mau lihat, itu saya berikan sekilas videonya bagaimana proses pembuatan tahu tawang ini. Nah, ini sebagai referensi aja, kalau misalnya teman-teman kepengen nih buat tahu sutra gitu, dari susu kedelai, masih panas, dikasih GDL bisa. Bahkan ada harganya juga loh untuk membuat, untuk membeli data laktone ini, si GDL ini di Tokopedia banyak sekali. Dan itu murah banget ternyata sebetulnya, bahannya murah banget gitu. Tetapi kembali lagi, saya sendiri belum pernah meneliti efek GDL maupun efek dari kalsium klorida ini untuk tubuh kita bagaimana. Tapi yang saya tahu aditif kalau terlalu banyak kan memang nggak bagus ya. Gitu ya Mbak Marisa ya. Jadi ini adalah prosesnya ya. Kita coba lihat ya. Akan saya jelaskan bahwa pengental untuk sari tahu untuk susu kedelai ada macam-macam. Seperti yang kita gunakan ini adalah sari tahu yang didapatkan dari proses pembuatan tahu tawang. Kemudian yang kedua ini ada yang namanya GDL powder. Ada juga yang namanya gypsum powder, di mana kedua bahan ini merupakan pengental bahan yang tidak alami ya. Yang ketiga juga kita bisa menggunakan air lemon. Jadi perasan air jeruk lemon ini juga bisa digunakan sebagai pengental. Selanjutnya adalah diberikan larutan garam. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita berikan larutan sari tahunya ini ya. Berikan sedikit-sedikit. Nah, setelah diberikan sari kedelainya, sari tahunya, kita akan lihat di sini mulai perlahan-lahan terbentuk seperti awan ya. Mulai menggumpal ya, ada bagian yang tergumpal. Bisa lihat di sini ada bagian. Kita tunggu lagi sebentar. Tunggu sebentar. Nah, proses ini yang nggak bisa dipercepat. Jadi sehingga bila tahunya ini memang belum siap untuk dipres, kemudian proses pengepres
menumbuknya ini terlalu cepat, kemudian ini dipres, itulah yang membuatnya tahunya hancur. Dengan sari tahunya towang, ya. Sari tahu kita itu didapatkan dari pada saat seperti ini proses pencetakan akan dilakukan. Ini kita saring dulu dan airnya ini kita ambil. Air ini akan kita simpan selama 2 sampai dengan 3 hari. Untuk kemudian kita gunakan lagi sebagai sari tahu di hari ketiga atau hari keempat. Bila sampai hari keempat sari tahunya ini nggak digunakan, misalnya kita lagi males bikin tahu, ya otomatis sari tahunya akan rusak. Ya, jadi bisa dilihat ini adalah sari tahu yang berusia 3 hari. Ini adalah sari tahu yang baru kita proses. Ya, baru hari ini. Jadi ini 3 hari ke depan bisa digunakan untuk pembuatan proses tahu lagi. Ini hari ini sudah bisa digunakan lagi. Nah, setelah tahu siap untuk dicetak, ya. Proses selanjutnya adalah ditekan sedikit. Tahu dengan menggunakan Videonya terhenti ya, Mbak Vivi, atau udah selesai? Videonya sudah selesai kah, Mbak Vivi? Ya, sudah. Oh, sudah, oke. Oke. Nah, itu sih bagaimana tahu kita dibuat. Biasanya kan teman-teman pada pengen tanya gitu ya, bedanya dengan tahu yang di luar gimana gitu. Nah, itu sih bedanya kalau kita menggunakan sari kedelai, sari tahunya sendiri. Nah, sari tahunya itu didapatkan dari yang tadi saya bilang itu, diambil kemudian 2-3 hari kemudian baru digunakan. Jadi sebetulnya tahu kita itu merupakan proses fermentasi dari sari tahu yang 2-3 hari sebelumnya diambil. Nah, perbedaannya dengan tahu yang lain mungkin dia pakai chemical, menggunakan kalsium klorida ataupun menggunakan GBL. Jadi sari tahu langsung diberikan bahan kimia langsung padat. Sama seperti tempe ya. Tempe kan butuh 2-3 hari. Nah, tahu kita juga seperti itu sebetulnya. Jadi jadi tahu ini sebenarnya proses fermentasi juga ya, Mbak Vivi ya? Kalau tahu tawang iya, kalau teman-teman yang lain kita nggak tahu ya. Tapi kalau tahu kita iya, kita menggunakan proses fermentasi di mana air sari tahu itu kita fermentasikan dulu 2 atau 3 hari sebelumnya, baru kemudian hari ini bisa digunakan lagi untuk membuat tahu. Oleh karena itu memang banyak juga pakar yang menyatakan memang tahu nggak aman, tahu nggak baik gitu untuk dikonsumsi karena tidak melalui proses fermentasi. Iya memang betul. Kalau dengan penambahan bahan-bahan kimia yang lain. Jadi kalau kita mau tahu yang sehat itu memang tricky banget ya. Yang satu kedelainya itu apakah petani yang tanam lokal bukan gitu, apakah itu pengentalnya apa gitu, terus kemudian juga airnya air apa gitu. Jadi memang ada beberapa hal sih yang kita perlu tahu ya. Wah, luar biasa nih ya. Jadi kita tahu prosesnya sekarang. Teman-teman silakan ya, bagi yang ingin bertanya, ini sesi tanya jawab hampir dimulai, nanti supaya saya bisa bacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Ya, tadi berarti tahap awal tuh itu jadi dibuat susu kedelai dulu ya, Mbak Vivi ya? Iya, benar. Susu kedelai dikasih sari tahu. Susu kedelai dikasih sari tahu, terus dikasih air lemon kasih garam dikit. Kasih garam. Perbedaannya kalau kita menggunakan chemical ya seperti kalsium klorida itu rasanya, makanya kadang-kadang kalau kita makan tahu cobain deh. Pasti asinnya bukan asinnya garam, asinnya kayak ada asin, kayak ada mecin-mecinnya sedikit gitu loh. Kalau tahu tawang sih enggak ya, garamnya enggak terlalu terasa karena garamnya itu memang tujuannya untuk mengawetkan dan buat dia lebih terikat satu sama lain aja. Oke, Mbak Vivi, kalau sari tahu nih berarti dari apanya ya? Hasil rendaman kedelai kah atau apa? Sari tahu itu tadi yang pas waktu kita ngerebus susu kedelai, itu kan diberikan sari tahu tuh. Iya, iya. Udah dikasih sari tahu, itu jadi ada beningnya, ada yang bening, ada awannya.
yang bening itulah kita simpan. Oke, ya. Pertanyaannya tuh, saya dapatnya dari mana tuh bening pertamanya gitu kan? Iya. Nah, sore ini juga hadir mertua saya juga ikut di Zoom ini. Jadi saya Senang dapat itunya dari sekali. mertua saya. Jadi 20 tahun yang lalu lah kira-kira tuh papa mertua tuh waktu itu masih pacaran gitu kan. Dia tuh sakit jantung, terus sama dokter perlu makan tahu karena mama gitu kan nggak mau makanan di luar, maunya bikin sendiri. Jadi Oke. belajar sama tantenya itu memang bikin tahu zaman kuno, bikin sendiri semangkok-semangkok gitu. Nah, jadi mama mertua waktu itu bikin tujuannya untuk konsumsi ke papa. Nah, 2007 itu papa meninggal, saya mikir nih mertua kalau di Malang, papa udah nggak ada, dia pasti ikut kita dong, karena suami saya kan anak terbesar gitu ya. Jadi saya berpikir nanti kalau mertua udah ikut saya, dia nggak punya kerjaan, dia bingung, saya juga bingung. Akhirnya saya mulai merintis ini awalnya tujuannya supaya mama nggak nganggur kalau pindah ke Jakarta itu aja awalnya Oh gitu. gitu, ya. Jadi sebetulnya Awalnya itu nggak ada rencana khusus ya bisnis awalnya ya. nggak ada agenda bisnis nggak ada. Itu tuh tahun berapa sih Mbak Vivi berarti mulainya? 2007 pokoknya pas waktu papa Oke. udah meninggal nggak ada deh. Dan kenapa dinamakan tahu towang? Nah, penasaran nih. Oke. Tau itu bin ya, wang itu king. Jadi kita towang itu king of bin. King ya raja itu dia bisa menjadi raja dan bisa disebut sebagai leader. Kalau dia bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang. Jadi kita kepengen hadir ada di Indonesia ini untuk memberikan manfaat kepada lebih banyak orang. Buat petani ya kita bermanfaat, buat bapak-bapak yang ngirim tahu juga bermanfaat, buat konsumen juga bermanfaat. Jadi apa yang kita lakukan itu berdampak gitu ya maksudnya ya. Amin, luar biasa ya filosofi di balik nama towang ternyata. Kepengennya jadi berkat sih, kepengennya ya, berdampak aja semoga. Amin. Memang sudah berdampak sih ya, akhirnya petani terbantu, begitu kan. Terus kemudian juga kami ya terus terang teman-teman autoimun itu terbantu sekali dengan produknya towang. Nah, karena kita nggak pakai chemical ya. Ya betul. Dan selain itu kan memang yang kita tahu selama ini tahu itu bukan proses fermentasi gitu. Makanya kan kata ahli nutrisi itu kita dikasih tahu bahwa kalau mau konsumsi kedelai itu yang bagus hasil fermentasi. Iya, betul. Yang bukan hasil fermentasi sebaiknya dihindari. Nah, ternyata tahu towang ini berfermentasi. Ternyata difermentasi gitu. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Saya coba bacakan lagi ya. Oke. Ini simpan sari tahunya di kulkas atau bagaimana Mbak Vivi? Dari Mbak Ayu. Cara menyimpan tahunya di kulkas, tapi kalau misalnya mau simpan dalam jangka waktu lama, saya sih nggak lama ya kalau simpannya, tapi ada teman-teman yang lebih dari seminggu misalnya. Itu bisa dipotong-potong, direbus, dikasih. Saya udah siapin. Sari tahunya disimpan di kulkas. Iya, sari tahunya. Sari tahu kalau saya simpan di suhu ruangan. Oh, suhu ruang. Boleh nggak sih kalau kita misalkan dibekukan gitu di freezer, Mbak Vivi? Nggak bisa, ya kan rusak. Nggak bisa. Fermentasi ya pasti nggak rusak pasti. Sama seperti kita bikin kimchi itu loh. Kalau itunya di proses dingin kan nggak bisa ya. Iya. Kemudian pertanyaan yang sebelumnya ini, kalau pembuatan pertama yang belum tersedia sari tahunya menggunakan apa ya Mbak Vivi? Karena saya dari pertama itu dapat dari mama saya juga jadi nggak tahu ya. Oke, ya. Di video saya terakhir itu saya menggunakan pakai lemon. Lemon juga bisa jadi tahu sih, tapi rasanya asam. Itu aja kekurangannya sebetulnya ya. Jadi atau pakai cuka meja ya, tapi kalau cuka meja lagi-lagi kan chemical lagi ya. Iya. Kalau cuka apel bisa nggak? Cuka apel bisa, tapi tetap rasanya asam. Apalagi udah beberapa hari bisa asam, iya betul asam. Oke. Jadi yang paling baik ya sebenarnya kalau ingin dapat rasa yang optimal pakainya sari tahu ini ya. Sari tahu ini, iya betul. Cuman mungkin kalau ada teman-teman yang jadi termotivasi untuk nyoba di rumah,
bikin sari tahu yang pertama ya terpaksa mungkin yang pertama tuh nggak pakai sari tahu dulu ya, bisa pakai lemon dulu mungkin ya. Jadi Iya, pakai lemon. sari tahunya. Aduh, Iya. oke. Baik, ini pertanyaan selanjutnya. Apakah produknya bisa didapat di Bandung atau di Cimahi katanya? Dari Mbak Sari. Iya, untuk keluar kota sepertinya kita masih kesulitan di biaya transport kayaknya ya. Tapi mungkin sekarang ada seperti Pexel mungkin sudah bisa terbantu ya. Karena kan 5 kilo pertama itu kan berapa puluh ribu sih, mestinya sih bisa sih. Tapi tetap sih kalau dibandingin dengan harga yang nggak organik mungkin selisihnya lumayan. Kalau setelah ongkir gitu ya. Jadi ada kemungkinan teman-teman memang mungkin kesulitan. Tapi memang kemarin tuh ada yang pas datang keluar dari Lampung ke sini sekaligus beli banyak. Dari Purwokerto datang ke sini sekaligus beli banyak ya. Nitip-nitip teman-temannya rame-rame kumpulin gitu mungkin. Sekali Jadi pas jalan. sebetulnya memang berarti tahu tawang itu hanya ada di Jakarta ya Mbak Vivi ya. Ya, Nggak ada di kota lain. Jadi kalau misalnya pun mau beli ya tergantung pengirimannya ya. Harus yang nyampe 1 hari mungkin ya Mbak Vivi ya. Iya, kalau nginep masih bisa. Jadi misalnya pakai kereta bisa. Juga masih bisa pakai kereta masih bisa. Kemarin kapan hari saya sempat ngirim ke Manado juga bisa. Tapi itu mahal di ongkos. Oh iya itu pakai apa? Oh itu kita jadi nanya-nanya nih. Kalau kirim ke Manado kemarin saya tahu itu, terus saya kasih ice pack. Jadi dari Jakarta sini sudah dingin, terus saya bungkus pakai koran-koran. Kemarin saya pakai Lion Parcel. Lion Parcel hari ini dikirim, besok malam sampai. Oke, baik. Masih oke sih. Ya. Apakah di Jakarta sudah ada di supermarket? Banyak ya, Mbak Vivi ya? Di Ranch Market ada, di mana lagi ada? Kayaknya banyak sih sekarang. Banyak toko buah sih pasti ada, All Fresh, Total Buah, toko-toko organik sih pasti ada semua sih. Banyak. Ya. Pasti Kalau Jakarta jangan khawatir, yang harus khawatir tuh Bali. Udah jauh, nyampainya 3 hari lagi. Iya. Ini Total Buah juga ada, Club Sehat Store juga ada. Oke. Yang di Jakarta pokoknya makmur deh, tahu tawang bisa terjangkau di mana-mana. Terus kemudian ini dari Mbak Ruli, jadi sari tahunya yang awal pertama bagaimana cara dapetinnya? Tadi udah dijawab ya. Jadi memang yang pertama mau nggak pakai sari tahu tuh, karena ya itu juga dulu waktu Mbak Vivi buat pertama kali dikasih mamanya yang memang sudah punya sari tahu. Mungkin bisa nanti yang pertama itu pakai lemon dulu ya Mbak Vivi ya, atau cuma apel, cuma rasanya pasti ada asamnya karena pakai lemon atau sari tahu. Terus sari tahu disimpan suhu ruang ya. Terus kemudian jadi kalau dengan proses fermentasi dengan sari tahu ini kita nggak perlu pakai CL dan lemon kan? Enggak ya. Jadi tadi kan kalau kita simak di video ada pengentalnya itu bisa dengan sari tahunya, kemudian pilihan lainnya adalah air lemon plus larutan garam gitu ya? Betul. Kalau larutan garam baik sari tahu maupun air lemon itu pasti dipakai ya? Iya, karena garam itu untuk melengketkan si proteinnya itu kan, untuk supaya dia lebih terikat aja. Dan lebih awet sebetulnya kan ya, untuk mengawetkan aja. Jadi bukan rasa asin yang kita cari, tapi kandungan garamnya itu. Iya, jadi penggunaannya juga terbatas sekali sebetulnya ya, Mbak Vivi. Iya, banget. Garam. Oke. Tadi ini pertanyaan Jakarta tahu tawang bisa didapat di mana sudah terjawab ya. Penyimpanan juga sudah terjawab ya. Mungkin yang belum dijawab penyimpanan tahunya kali Mbak Vivi. Kalau tadi kan penyimpanan sari tahu. Penyimpanan tahu selama dia kulkasnya dingin. Jadi gini, air yang ada di dalam kemasan tahu kita itu sudah air RO. Air RO kualitasnya kan bagus ya, jadi mineralnya juga sudah rendah, bakterinya juga sudah rendah. Jadi sebetulnya kalau beli tahu dari kita itu tinggal dimasukin kulkas udah aman banget. Dan tahu kita itu satu-satunya tahu yang berlapis ganda kemasannya. Kemasannya double kita. Jadi plastik, keluarnya ada plastik lagi. Jadi pasti aman sebetulnya. Jadi masukin di kulkas 1 minggu sampai 10 hari nggak apa-apa. 1 minggu sampai 10 hari di kulkas. Ya, asal kulkasnya jangan dibuka-buka ya. Kalau WFH gini kan bentar-bentar buka kulkas tuh anak-anak kan. Iya.
Oke, jadi nanti kalau bisa tuh di pintu kulkasnya ditulisin, tolong jangan sering-sering buka tutup gitu ya, Mbak Vivi ya. Kadang kalau punya anak kecil susah kita kontrol tuh Mbak Vivi. Iya, benar, benar, benar. Iya, oke. Ini ada pertanyaan lagi. Kalau saya makan tahu yang beli, maksudnya mungkin bukan tahu tawang, selain tahu tawang, kadang ada rasa pahit. Kira-kira kenapa ya Mbak Vivi? Demikian. Mungkin dari kalsium klorida. Oke. Ya, ya, Kalau ada getir-getirnya itu mungkin dari GDL-nya. Jadi kalau misalnya teksturnya halus seperti puding-puding, jadi kalau dipotek itu bisa keluar seratnya, itu dia pasti pakai GDL. Ada lagi yang pakai kalsium klorida, macam-macam sih. Oke, baik. Pengentalnya Baik. itu. Ya, ini Mbak Susan. Mbak Vivi, kalau sari tahu pertama didapat dari air lemon, apakah pengaruh rasa asam akan ada di sari tahu berikutnya? Oh, Sepertinya iya. begitu. Ya, Okay. sepertinya begitu. Ya, sepertinya begitu. Jadi rasanya bakal asam. Oh, jadi intinya nih sari tahu ini penting sekali nih. Sepertinya begitu. Pengentalnya Ya. kan soalnya kan. Iya. Dan untuk larutan garam, garam dilarutkan dengan air hangat atau air biasa ya, Mbak Vivi? Dilarutkan pakai air biasa aja, yang penting bisa larut, nggak apa-apa. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya, jika kita beli tahu, kemudian beberapa hari kemudian tahunya jadi nggak terlalu putih, berubah warna berarti ya, itu masih layak dikonsumsi kah? Masa penyimpanan tidak lebih dari 1 minggu. Biasanya kalau beli tahu towang, terus di rumah disimpannya nggak dipakein air, ada kemungkinan atasnya agak sedikit berwarnanya berubah. Kalau tahu towang ya. Kalau tahu yang lain sih saya nggak tahu. Kalau tahu towang bisa kemungkinan agak nggak putih gitu ya, rada butak sedikit, agak ada kekuning-kuningan sedikit mungkin ya. Jadi nggak apa-apa sih. Yang nggak boleh itu kalau sudah berjamur, atasnya warna orange, lah itu mungkin yang bisa bahayakan. Oke, ya. Pertanyaan selanjutnya, ini jadi pengen beli sari tahunya di Mbak Vivi katanya. Ini pertanyaan umum ya, banyak orang yang banyak juga ternyata ya. Iya, saya dari tadi mau nanya nggak enak hati. I feel you, saya tahu ya. Jadi banyak yang tanya memang gimana cara beli sari tahunya gitu. Kenapa sari tahunya nggak dijual aja? Nah, gini, saya hanya memikirkan bahwa kalau seandainya saya menjual sari tahu, berarti saya juga bertanggung jawab atas kualitas sari tahunya, benar ya? Padahal sari tahu itu kan produk fermentasi. Kalau seandainya disimpan di suhu ruangan, misalnya panas kepanasan, terlalu lama, atau misalnya udaranya gelap atau terlalu dingin, efeknya rentan seperti apa? Rentan kan resikonya juga tinggi. Jadi saya nggak mengambil risiko itu untuk menjual sari tahunya. Oke, ya mudah-mudahan terjawab ya. Jadi bukan yang nggak mau jual, tapi kontrol atas kualitas itu juga nggak mudah gitu. Iya. Ya, atau nanti kapan-kapan gimana Mbak Vivi kalau saya usul kita ada tour nih ke pabrik tahu tawang. Boleh. Kapan hari ya? Pabrik Kaliving pernah tur ke tempat kita juga waktu itu. Iya. Wah, sih. Boleh, nanti kapan-kapan bisa kita tur. Kalau ini semua sudah lewat gitu ya. Iya. Tentunya nggak bisa dalam waktu dekat ini ya Mbak Vivi ya. Atau kita bisa juga ini tur via Zoom nih Mbak Vivi. Ada sesi lainnya lagi. Oke. Boleh. Ya. Oke, yang selanjutnya. Saya ingin bertanya, apakah jika terlalu berlebih konsumsi kedelai akan berbahaya? Mungkin saya bantu jawab nih kalau yang ini. Segala sesuatu yang berlebihan sih sebetulnya memang pasti nggak akan baik untuk tubuh kita. Jadi secukupnya aja. Dan prinsipnya selalu rotasi kalau makanan ya. Jadi nggak itu terus kita konsumsi. Lalu ada teman saya yang kena kista dan miom, tapi memang kadar hormon progesteronnya agak tinggi. Jadi dia tidak bisa makan tempe, tahu, susu kedelai, dan lain-lain yang berbahan kedelai. Begitu. Kemudian
Ini udah pada daftar kalau mau ada mau ada tour katanya. Iya, karena ini apa karena saya tuh tahu kerinduan teman-teman semua pemerhati Towang tuh dan saya appreciate banget. Tolong doakan aja kita lagi Amin. membangun workshop secepatnya jadi nanti kita bisa tour. Benar, benar. Saya sudah itu? Gimana Mbak Vivi? mempersiapkan. Luar biasa ya kemajuannya pesat banget. Teman-teman saya kenal Mbak Vivi ini sekitar tahun 2016 ya kayaknya ya Mbak Vivi ya. Ya. Waktu 2016 itu Marissa Karuba Foundation bersama para pendukung tuh pernah membuat suatu acara edukasi autoimun yang cukup besar ya, bisa dikatakan besar sekali, sampai 1.200 orang dengan autoimun tuh berdatangan dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, bahkan ada yang sampai dari Papua pun datang, banyak yang berkursi roda kemudian datang juga. Nah itu di acara tersebut Mbak Vivi dengan tahu tawangnya tuh mensupport teman-teman autoimun. Nah disitulah pertama kali saya kenal, oh ternyata tahu yang sehat seperti ini ya gitu. Kali ini nih akhirnya bisa berkesempatan untuk mewawancara akan lebih dekat kepada teman-teman autoimun. Oke, ini menyimpan air sari tahu dengan wadah apa sih Mbak Vivi, plastik atau lainnya? Pertanyaan selanjutnya. Saya menyimpannya dengan plastik. Sebab kalau dengan metal atau apa, kita kan khawatir ada proses kimia yang terjadi itu ya. Jadi makanya juga berbahaya juga. Tapi kalau pakai wadah beling juga berbahaya kan, gampang pecah gitu. Apalagi kan pasti tempatnya besar-besar. Jadi kita memang pakai wadah plastik. Ya, lagi pula kan sari tahunya ini dalam kondisi suhu ruang ya Mbak Vivi ya. Jadi memang plastiknya nanti wadah plastiknya tidak dipanaskan. Setahu saya sih wadah plastik yang tidak dipanaskan seharusnya aman. Ya, Mbak Vivi ya. Oke, nah ini sudah pada menyambut baik tur sekalian belanja tahu. Mungkin nanti kita akan bikin ya tur via Zoom sambil belanja tahu. Bener nggak Mbak Vivi? Mau. Udah kangen banget nih makan tahu tawang. Oke. Ini kita masih ada waktu 2 menit lagi untuk menutup sesi tanya jawab yang pertama. Saya ingin menggali lagi sebetulnya Mbak Vivi waktu pertama dari awal merintis tahu tawang nih ada kendala nggak sih? Tahun berapa tadi Mbak Vivi? 2007 ya? 2007 ya. Sekarang sudah 2020 berarti kan 13 tahun Mbak. Gimana tuh suka dukanya? Saya dari awal itu membuat tahu itu awalnya memang belum yang organik. Awalnya memang kedelai biasa ya. Terus kemudian itu datang satu teman yang dia bilang, kenapa nggak pakai tahu organik, kenapa nggak pakai kedelai organik. Sehingga di tahun itu saya memutuskan untuk mencari petani kedelai lokal. Nah, jadi mulai tahun 2007 itu, 2008 ding. Terus kemudian saya mencari dan ketemulah akhirnya. Nah, kesulitannya itu adalah di tahun 2008 itu nggak seperti sekarang ya. Orang udah tahu organik, orang cari yang organik. Di zaman itu, kalau orang bilang organik itu dikira kita bohong. Oke, itu tantangan pertama ya. Mengedukasi orang, ini organik, nggak pakai pestisida, terus ini kedelai itu yang non-GMO itu apa sih? Terus kalau terlalu banyak yang GMO itu bisa seperti apa? Itu kan butuh waktu panjang kita untuk mengedukasi masyarakat. Oleh karena itu memang tahu tawang tuh sampai sekarang mungkin bukan yang nomor 1 gitu ya. Memang kita juga dari awal tuh nggak semua orang sih harus makan tahu tawang sih, enggak. Gitu, it's okay, itu pilihan gitu. Jadi dari awal saya cuma berpikir ini ada kedelai yang bagus, petani punya, yang non-GMO untuk kesehatan juga bagus, why not? Udah simple gitu aja. Jadi ya buat saya sih bukan kesulitan ya, tetapi saya mengerti itu sebagai satu proses yang memang saya harus jalani, harus saya lewati untuk saya bisa di titik sekarang. Kalau sekarang mereka teman-teman yang autoimun dan lain sebagainya udah beberapa yang tahu ya. Tapi zaman itu enggak sih. Iya, Mbak Vivi, tadi saya terlewat sedikit kan 2007 memulai, 2008 baru pakai yang organik ya Mbak ya. Nah itu waktu kita memutuskan yang akhirnya ini harus sekarang nih mulai pakai organik itu kenapa? Karena saya mengerti GMO itu bahaya buat tubuh. Jadi saya pikir,
Loh, kalau ada yang non GMO untuk tubuh bagus, kenapa aja saya nggak bikin yang non GMO gitu? Memang kesulitannya adalah petani itu hasil petani itu kan nggak stabil. Kadang kadar airnya tinggi, kadang airnya rendah. Kalau kadar airnya tinggi, lembab, disimpan 1 bulan lebih, rusak. Jadi sebetulnya tahu tawang itu dari awal produksi sampai beberapa bulan kemarin itu sering buang kedelai. Terus terang. Karena kedelainya itu belum sempat diproduksi, kedelainya udah berkutuk. Kalau udah berkutuk bolong-bolong, sarinya kan nggak banyak. Kalau sari tahunya nggak banyak, terus kadang-kadang tekstur tahunya juga, kalau orang Jawa bilang tuh keprul. Keprul tuh apa, gampang rontok, hancur. Jadi mungkin teman-teman punya pengalaman yang beli tahu tawang, maafkan, terus tahu tawangnya itu gampang hancur. Ya, penyebabnya salah satunya karena itu, karena struktur kedelai dari petaninya itu lembab. Jadi waktu dikirim ke sini juga kondisinya masih rada lembab. Jadi sarinya nggak banyak. Satu, sarinya nggak banyak. Kedua, yaitu kalau orang Jawa bilang tuh nggak mentul-mentul gitu loh tahunya tuh. Kalau sekarang produksi per hari berapa? Banyak. Kebutuhan kedelainya? Kedelainya sekarang produksinya banyak. Udah oke. Maksudnya kebutuhan kedelai Mbak Vivi untuk memproduksi harian tuh butuh berapa banyak kedelai sih? Sekarang, atau per minggu mungkin per minggu udah ratusan lah. Per minggu ratusan kilo? Wow, luar biasa. Luar biasa, ini harus diapresiasi ya, tepuk tangan buat Mbak Vivi yang sudah membantu petani, khususnya petani kedelai di Indonesia. Ini luar biasa sekali. Jadi nggak hanya jadi pengusaha yang orientasinya pada laba, tapi juga memang ada pengabdian masyarakatnya ya, Mbak Vivi ya. Senang kalau lihat petani itu, senang, benar-benar senang. Nggak cuma senang sih, kadang-kadang kalau lihat ibu-ibu tuh kita bisa terharu loh. Kita bisa mikir gini, tuh gara-gara mereka tuh kita bisa makan tahu, kita bisa punya income, tuh karena mereka gitu. Kalau nggak ada mereka tuh kita nggak bisa kayak gini gitu. Kita nggak bisa makan tahu yang sehat gitu. Jadi ya kita mesti menghargai petani kita sih memang. Ya, langsung merinding ya. Luar biasa ya. Ini Mbak Vivi seorang artisan tahu yang sudah dikenal sekali namanya. Ternyata orangnya begitu humble ya, teman-teman ya. Ini teman-teman nih pada banyak sekali nih yang udah nggak sabar untuk bisa tur sambil belanja tahu. Oke, Mbak Vivi, sebelum kita tutup, ini ada pertanyaan sedikit lagi. Ya. Ditaruh di wadah plastik dengan ditutup rapat atau bagaimana ya? Tutup rapat aja. Nyimpennya ya. Ya, karena kalau nggak tutup rapat, kadang-kadang si ibu-ibu itu tuh kulkasnya kadang-kadang ntar bawa kimchi lah, ntar bawa apa, jadi kan nggak higienis juga. Jadi saya selalu kalau bisa sih higienis ya. Oke, Mbak, ini pertanyaan dari saya. Tahu tawang dulu waktu saya pertama kali kenal sama tahu tawang, kayaknya kan baru satu varian ya, tahu putih, maksudnya ya. Iya, putih. Sekarang putih aja. Katanya sekarang tuh banyak banget ternyata. Apa aja sih Mbak variannya? Ada tahu siwit, tapi tahu siwit itu kita by open order PO aja, kan masih bikin PO tuh. Jadi kita ya PO aja, teman-temannya udah ngerti sih siwit itu seminggu sekali kita bikin. Tapi yang udah rutin itu tahu kalasan. Tahu kalasan ini muncul juga karena WFH ini. Jadi tahu putih itu kita press. Tahu kalasan tuh ini siap makan atau gimana? Udah direbus, siap makan. Teman-teman kalau mau tuh saya biasanya pakai spray, di spray dulu wajan gitu, di spray. Udah tinggal dipen doang, bolak-balik tinggal dimakan. Oh, jadi maksudnya ini ya, pakai minyak yang ditaruh di botol spray. Ya. Jadi nanti penggunaan minyaknya pada saat kita masak tuh nggak banyak gitu ya. Jadi lebih ke dipanggang kali berarti ya, bukan digoreng ya. Benar. Ya. Oke. Ya. Ini ada dari Dr. Eli Arsita. Ini Dr. Eli Arsita, spesialis penyakit dalam. Beliau nih rajin sekali ikut webinar edukasi autoimun. Iya, harus diapresiasi karena beliau nih humble banget, mau belajar, terus belajar dokternya. Nomor WA yang tercantum di kemasan langsung dari produsen tahu tawang bukan ya? Katanya nomornya Mbak Vivi. Oh, luar biasa, itu langsung dipegang Mbak Vivi. Semoga bisa langganan katanya Dokter Eli, sama-sama di Jakarta Barat soalnya. Jadi untuk saat ini tuh memang untuk di Instagram itu WA-nya itu masih saya pegang sendiri. Karena saya kepengen informasi yang diberikan itu benar-benar dari saya gitu maksudnya.
Iya, iya, iya. Pengennya Ya sih memang, informasinya benar ya. ya memang juga nggak mudah ya menemukan SDM yang bisa mengedukasi optimal gitu ya Iya. untuk langganan-langganan kita. Ini bisa diperoleh di GoFood nggak ya Mbak Vivi? GoFood nggak ada, tapi ada di Tokopedia ada. Oh, Tokopedia ada. Oh, iya, iya, iya. Tokopedia tuh bisa 1 hari sampai juga, di hari yang sama juga. Misalnya Bisa, kita bisa. pingin makan sekarang nih untuk makan Bisa, malam gitu, bisa ya? bisa. Langsung ya? Bisa, bisa, Oke. bisa. Ya, ya. SMG bisa. Ini oke lagi. Menyimpan sari tahu dalam wadah plastik ditutup rapat, iya. Terus beli spray coconut oilnya di mana ya? Sebetulnya beli botol spraynya aja Mbak, nanti bisa diisi banyak minyaknya macam-macam, misalnya mau coconut oil atau mau rice bran oil atau apa aja. Kita tuh sebenarnya punya cold press. Ini juga dari ibu-ibu dari belulang Tawang Bali. juga. Dari Iya. Tawang. Oke, Iya. ya udah, nggak usah pusing-pusing berarti. Bisa langsung belanja di tahu Tawang nanti ya. Nah, ini cold press sih, jadi dia bukan dipanasin, jadi proses pendinginan. Ya, ya, ya. Nah, udah terjawab ya semua teman-teman pertanyaannya. Ini kita sekarang mau masuk ke tahap kedua, di mana sesi kedua maksudnya, di mana Mbak Vivi akan, ini yang paling ditunggu-tunggu ibu-ibu biasanya, demo masak. Aneka olahan tahu Tawang kayak gimana. Oke ya, kita coba langsung. Oke, bentar ya. Silakan Mbak Vivi. Ya. Nanti Mbak Vivi akan tampil dengan alat yang lain atau akun Zoom yang lain. Mbak Vivi, tapi suaranya belum ya? Coba tes dulu, Mbak. Mbak Vivi, suaranya belum muncul. Nah, iya. Oke. Ini luar biasa loh Mbak Vivi persiapannya untuk kita semua ya. Untuk support teman-teman autoimun. Jadi saya mau kasih lihat itu kemarin beberapa banyak teman-teman yang tanya, maksudnya tahu Tawang itu buat tahu gimana ya? Kalau isinya kepengen tadi seperti tahu sutra. Jadi banyak orang yang tahu sutra gitu. Jadi maksudnya kepengennya tahu sutra gitu. Tahu Tawang ini teksturnya kan rada kan. Iya. Oke, ini buat teman-teman yang mungkin suaranya Mbak Vivi terputus-putus, saya ulang ya apa yang disampaikan Mbak Vivi barusan. Mbak Vivi ingin menunjukkan bagaimana mengolah tahu menjadi mirip-mirip teksturnya dengan tahu sutra, begitu ya kurang lebih ya Mbak Vivi ya? Karena banyak teman-teman yang tanya gimana sih caranya mengolah tahu Tawang, kan memang teksturnya dia agak padat kan dibandingkan tahu sutra, sementara Mbak Vivi nggak mau memproduksi langsung tahu sutra karena untuk bikin tahu sutra yang seperti ada di pasaran itu butuh bahan kimia dan belum ada substitusinya. Jadi paling-paling yang bisa Mbak Vivi bagikan adalah gimana trik masaknya supaya mirip dengan tahu sutra. Gitu ya Mbak Vivi ya? Oke. Jadi kita ambil satu tahu terus aja tahu. Ya, ini Mbak Vivi sambil merebus air ya di wajan. Ini bahan wajannya apa, Mbak? Kaca sepertinya ya. Jadi air direbus, terus kemudian dimasukkan tahu tawangnya. Ini nggak tunggu mendidih ya, Mbak ya? Iya, nggak apa-apa. Oke. Pokoknya intinya dididihin aja. Ini airnya panas atau suhu ruang tadi waktu dipanaskan? Sebelum tadi dipanaskan. Waktu pertama airnya masih suhu ruang pertamanya. Oke, ya. Jadi dimasukkan sebelum mendidih ya justru ya, sebelum panas ya? Iya, nggak apa-apa. Iya. Oke. Kalau nunggu panas kelamaan. Tanya Mama cepet.
Ya, teman-teman kalau Jelas merasa ya? ya, jelas. Sekarang jelas. Nah, ini sudah mulai, ini sepertinya sudah mulai mendidih ya. Ini direbusnya sampai bagaimana nih Mbak Vivi? Direbus aja sebentar, nggak usah terlalu lama. Pokoknya Oke. sampai airnya mendidih. Oh, sampai airnya mendidih. Jadi teman-teman tadi prosesnya itu Mbak Vivi memanaskan air yang memang suhu ruang. Jadi sebelum panas itu tahunya sudah dimasukkan. Nanti diangkatnya itu setelah airnya mendidih. Tahunya diangkat setelah airnya mendidih. Iya. Udah dimatiin aja nggak apa-apa. Bagi yang baru bergabung, ini Mbak Vivi sedang menunjukkan cara untuk mengolah tahu tawang menjadi teksturnya menjadi mirip dengan tahu sutra. Ini udah jadi empuk banget, jadi tahunya jadi lembut. Oke. Ya, daripada makan tahu sutra di pasaran yang ternyata ada kimianya, ya mendingan mengolah tahu seperti ini aja, cukup direbus ya. Iya, benar. Iya. Jadi kadang-kadang orang tuh kan kepengennya yang lembut, kepengen yang halus gitu kan. Padahal untuk yang lembut mau nggak mau. Maksudnya kan memang harus ada chemicalnya ya. Jadi sebetulnya Mbak, kalau bikin sup tahu juga itu udah lembut ya Mbak ya? Sebetulnya lembut banget. Lembutnya pakai banget. Iya. Oke, Mbak, boleh nggak dipotong gitu, ditunjukin dipotong dengan sendok atau garpu? Ini supaya kelihatan. Oh iya, betul. Aduh. Saya pakai tangan nggak apa-apa ya? Iya. Nah, biasanya tuh tahu kalau dia pakai chemical atau biasanya yang pakai tahu sutra itu ya, yang GDL itu biasanya kalau tahunya dipeltek. Nah, tahunya tuh biasanya kalau dibuka begini biasanya kayak puding ya, berserat-serat. Kalau ini enggak. Iya. Kasar ya. Duh, rasanya udah lumer di mulut Mbak Vivi. Sungguh teganya dirimu. Nah, ini tuh saya mau kasih teman-teman lihat bahwa tahunya nih untuk sore ini ya, saya coba macam-macam. Jadi ini habis dipotong-potong, bisa dikukus, bisa ditumis kan? Ya. Ini saya coba dengan tumisan dulu ya. Nah, ini spraynya seperti ini. Oke. Oh, ini sebetulnya ini aja, tinggal beli botol spray aja dimanapun ini ya. Botol spray biasa kan sebetulnya. Tinggal diisi dengan minyak. Iya, tinggal diisi yang minyak. kita mau. Nah, ini tips untuk menggoreng dengan sedikit minyak sebetulnya. Jadi kalau saya masaknya seperti ini. Ini nggak rapi ya, nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa Mbak Vivi. Sore ini saya mau masak tahu sama asparagus. Oke. Enak banget deh. Nah, bawang bombay. Setting bawang bombay sama bawang putih dulu ya. Seperti biasa. Bawang bombay, bawang putih bersamaan. Nah, kalau kemarin teman-teman menyimak sesinya Mbak Rita Ramayulis minggu lalu, hari Kamis, yang berbagi pola makan gizi seimbang, disebutkan bahwa rekomendasi memasak itu yang paling utama dikukus, kemudian bisa ditumis juga.
dibanding kita harus deep fried atau menggoreng dengan minyak yang banyak sekali. Nah, ini adalah salah satu cara yang sedang dipraktekkan Mbak Vivi ini. Salah satu cara menikmati tumisan yang sehat. Jadi nutrisinya juga tetap optimal ya, teman-teman. Iya. Rupanya asparagus itu enak banget, manis banget. Iya. Tumis aja dikit, kasih air putih dikit ya. Oke. Jadi tumis bawang bombay dan bawang putih. Sebentar lalu masukkan asparagusnya, kasih air putih. Wanginya sampai sini Mbak Vivi. Ya, wangi banget. Nah, ini karena tahunya memang sudah matang kan, jadi nggak perlu terlalu lama ya. Iya. Ini udah nggak dibumbuin apa-apa lagi ya, garam juga enggak ya Mbak Vivi? Garam ya, pakai garam aja. Karena sebetulnya kan asparagus kan ada rasa manisnya. Sayang kalau bumbunya terlalu banyak. Betul. Jadi rasa asparagusnya nanti hilang soalnya kan? Iya. Nah, buat teman-teman yang sudah biasa clean eating atau mungkin baru mulai menerapkan pola makan sehat, jadi memang kita berusaha untuk juga membatasi garam. Tidak hanya gula yang kita stop, terutama yang autoimun, gula itu kan katanya pemicu inflamasi. Karena juga garam kita batasi. Karena saya tuh suka pakai kunyit, antiinflamasi katanya kan bagus kan? Iya. Jadi saya masukin satu ruas aja. Iya. Nanti juga warna ini juga lebih cantik sih. Oke. Kasih air lagi sedikit ya. Garam aja sedikit. Iya, sedikit. Jadi tadi untuk teman-teman yang tanya di mana bisa memperoleh tahu tawang, mau itu di Bandung atau di luar kota, bisa di Tokopedia atau berkunjung ke Instagramnya tawang.id, itu akan ketemu tuh nomor telepon yang Mbak langsung. Udah. Paling kalau mau rasanya apa lain, paling bisa dikasih oregano sedikit juga kali ya. Oh iya. Kalau saya biasanya nggak terlewat tuh ini Mbak Vivi pakai pepper. Oh. Pencinta black pepper. Oh, pencinta black pepper ya. Iya. Oke, kalau aku kunyit, jadi pokoknya pakai kunyit apa-apa pakai kunyit, pakai kunyit. Iya betul ya, warnanya jadi agak kekuningan ya. Sedikit, jadi lebih berwarna. Iya. Loh. Oke. Bisa, gini aja. Ini sih sayurnya bisa macam-macam ya. Pakai buncis, apa aja bisa. Iya. Mau pakai apa aja bisa, pakai wortel. Jadi sayurnya silakan disubstitusi. Nah, itu numis bawangnya juga seperti hasil tumisan Mbak Vivi tuh, jadi nggak sampai layu banget. Supaya masih manfaat prebiotiknya masih optimal juga. Iya, benar. Itu kan jadi cakep ya, warnanya agak kuning-kuning dikit. Iya.
Nanti kunyitnya jangan dibuang ya, ibu-ibu ikut dimakan, Bu. Oke, cantik sekali. Iya. Ada berapa lagi ya? Itu udah sama. Kita 10 menu juga siap sih, Mbak Vivi. Udah ya. Sama satu lagi, ini saya mau kasih dikukus. Itu tadi kan ditumis ya. Nah, kadang-kadang kalau mau masak untuk anak-anak gitu, kadang-kadang kan bingung kan? Ya. Cuma itu lagi gitu. Nah, saya ini juga salah satu menu yang kesukaan anak-anak. Oke. Jadi tahunya itu saya ancurin dulu. Dihancurin, cuma saya nggak tahu, mungkin ada beberapa teman mungkin yang nggak bisa pakai telur, ya nggak usah pakai telur ya. Nah, jadi ambil aja tahu 1. Ya, teman-teman silakan bisa mulai chat pertanyaan ya dari sekarang, karena nanti 10 menit lagi kita akan bacakan pertanyaannya. Ya. Ini saya udah siapin wortel diparut ya. Wortel dipotong kecil-kecil sih. Oke. Wortel dipotong kecil-kecil. Terus kemudian juga, Andrea mana filmnya? Ini bayam. Bayam yang udah direbus, kemudian dipotong kecil-kecil juga. Bisa bayam, sayurnya bisa menyesuaikan sih, bisa apa aja boleh ya. Sesuai selera mah kalau sayur ya. Oke, jadi ada wortel, ada bayam. Iya, saya wortel sama bayam. Nah, ini tahunya mulai dihancurin nih. Oh, iya. Ya. Nah, terus yang nggak boleh lupa itu, saya suka pakai ini, daun bawang. Biasanya saya minta ekstra tuh daun bawangnya. Ekstra daun bawang dan bawang-bawangan, juga merica. Sama bawang bayam ya. Bayam. Oke. Ini terus kemudian kalau bisa makan telur, mungkin dikasih telur sedikit juga oke ya, 1 gitu, setengah lah. Setengah telur sih udah oke. Yang penting dia bisa padat nanti arahnya karena supaya dia bisa menggumpal. Nah, kalau misalnya nggak ada telur, misalnya nggak bisa pakai telur, bisa menggunakan tepung tapioka dikit aja. Iya. Ya, dikit aja. Untuk mengikat ya, Mbak ya? Iya, untuk ngikat aja, untuk ngikat doang sih. Sama pakai sedikit garam ya, sedikit garam. Bawang putihnya tetap ya. Biasanya sih kalau pakai untuk dihancurin gini sih, biasanya saya pakai bawang putih yang saya parut. Oke, ya. Bawang putih parut juga oke. Untuk mengikat aja. Nah, terus ini dikukus ya. Kalau udah dikukus, bisa diolah jadi apa aja sih sebetulnya. Nanti kalau misalnya mau yang agak goreng sedikit, misalnya mau dipotong-potong, terus kemudian digoreng juga bisa. Atau misalnya udah dikukus, jadi kayak bakso gitu kan ya. Ya. Ini di sini ya, Andrea. Ini telur apa? Oh ya, ada telur. Mungkin telurnya nggak usah dipakai semuanya ya, dikit aja. Ya.
Sudah ngikut. Mungkin teman-teman yang ada bisa makan telur mungkin ya, bisa aja. Ya. Jadi kan ada yang nggak bisa makan telur juga ya, jangan khawatir. Nggak harus pakai telur kok. Tadi pakai tapioka sudah cukup sedikit. Iya, bisa. Nah, ini supaya aromanya keluar, saya suka kasih ini daun jeruk, karena di rumah juga ada daun jeruk kan, jadi saya kasih aja satu di atasnya. Oke. Udah deh. Terus. Sesederhana itu. Segampang itu, Ibu-ibu. Ibu-ibu. Ya, gampang banget ya. Sebetulnya gampang banget. Terus tapi tadi ada yang belum saya kasih lihat deh. Ini ya silakan. Teman-teman silakan mulai chat pertanyaannya ya. Nanti akan dibahas di sesi tanya jawab kedua. Ini kedelai, perbedaan kedelai ya. Yang ini kedelai yang organik. Dan yang ini yang tidak organik. Kelihatan bedanya nggak ya? Gimana Mbak Vivi? Yang ini organik. Yang kiri organik ya. Yang ini organik. Yang ini organik, yang ini enggak ya. Oh, jadi kalau yang ini tidak organik lebih pucat ya? Lebih pucat dia ya warnanya ya? Iya, betul. Benar. Jadi memang ya besar kecilnya lebih nggak rata sih ya. Iya. Ini dari petani ini ada yang kecil-kecil sekali tuh. Ya, oke. Dari butirannya aja itu ya, beda. Ini yang organik nih. Justru yang organik tuh bentuknya nggak beraturan, warnanya lebih redup dia. Kalau yang nanti ada yang kusut-kusut. Tuh. Kalau yang tidak organik malah warnanya menyala. Terus kayaknya bulir-bulirnya juga sempurna gitu sama ya. Semua besar ya. Oke. Nah, sambil nunggu, ada juga tipsnya, mungkin teman-teman kan ada yang tanya ya gimana nyimpen di kulkasnya gitu ya supaya bisa kepakai lagi dan nggak bosan. Jadi misalnya ini kan isinya kan 3 nih. Yang satu tadi udah dibikin gini, satu lagi udah dikukus, satu lagi kan bingung mau diapain kan? Iya. Nah, satu lagi ini bisa direbus. Ini sih andalan kita. Ini ada ketumbar ya. Ketumbar yang halus ya. Ketumbar, daun jeruk. Oke. Sama kunyit. Ya. Sama bawang putihnya sih diulek aja ya. Bawang putih ulek. Kemudian direbus. Terus direbus deh gitu pakai ini. Tahunya dimasukin aja diaduk direbus jadi satu. Kalau udah mendidih sama seperti tadi masukin kulkas lagi. Oh, iya. Ini tips untuk awet ya, supaya awet ya, lebih lama. Iya. Oke. Iya, benar. Kalau mau bisa direbus dengan rempah-rempah, kemudian setelah dingin masukkan ke wadah tertutup ya. Iya, benar. Ya, nanti kalau mau jadi misalnya pas merebusnya itu tahunya dalam kondisi dipotong juga oke itu. Jadi kalau saya kayak gini tuh tahunya kita potong jadi 4. Supaya 4 rata dulu. Jadi nanti warna tahunya jadi kuning ya, Mbak Vivi? Iya, benar. Oh, cantik dong kayak tahu Bandung. Iya. Oke. Ada warna-warna kunyit-kunyitnya itu kan, ada warna Mbak Vivi itu tapi kalau tahu yang dijual di pasaran yang kuning-kuning tuh itu kuningnya dari kunyit atau gimana ya Mbak Vivi biasanya? Kalau saya sih prinsipnya gini, tadi kan kita langsung praktek tuh dari kunyit kan, langsung praktek. Warnanya tuh harusnya
kuningnya kayak gini dong gitu. Oh iya, sebenarnya samar-samar ya, kuningnya enggak yang kuning terang banget ya. Kan harusnya bukan orange kan. Tadi kan kita Iya. nyoba sendiri. Kita Oke. langsung dari kuning. Jadi makanya kalau saya ya prinsipnya gitu sih. Oh dari kuningnya langsung warnanya begini gitu. Jadi makanya ya. ini mesti apa? Pinter-pinter juga ya. Kira-kira Iya, kalau betul. ya gitu. Ya, mungkin sekalian kalau ada yang mau nanya bisa langsung ditanyakan kali ya sambil nunggu matang ya. Iya. Ini pertanyaannya. Boleh. Ini yang minta di-share cara pembuatannya. Ini kan kita rekam ya sesi Zoom-nya. Nanti bisa dilihat rekamannya. Kalau sudah tayang akan diinfokan. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, sekarang kan yang lagi tren di pasaran adalah tahu susu, Mbak Vivi. Apakah itu juga pakai bahan kimia kalau tahu susu? Saya malah nggak tahu susu tuh kayak gimana sih, Mbak Vivi. Sebetulnya kalau kita ngomong tren atau ngomong makanan itu sebenarnya kan hanya istilah ya. Tapi kalau pertanyaannya apakah bisa kita membuat tahu susu, jawabannya bisa. Kalau kita menggunakan susu itu bisa. Tetapi pertanyaannya pada saat itu sudah pakai susu, diawetkan selama sekian hari masih oke. Benarkah gitu? Dan itu kan susu ya sebetulnya kan. Nah kalau kita bikin sendiri, itu tahu susu sudah dibuat, kita langsung makan, oke. Cuma memang kita nggak pernah simpan. Tetapi bisa juga dengan cara tahu kita, ini memang kita udah pernah coba. Tahu kita ini direbus dengan menggunakan baking soda. Direbus pakai baking soda? Oke. Iya, absolutely. Direbus sama baking soda, jadi tahu susu. Nah pertanyaannya, apakah kita mau jual tahu yang seperti itu kah? Oh, iya. Ya, jadi kalau pengen tahu susu ya rebus sendiri aja pakai baking soda ya di rumah, tahu tawangnya ya. Benar, gitu. Enggak, jadi sebenarnya tahu susu itu apa sih, Mbak Vivi, tahu susu? Saya termasuk yang nggak ngikutin tren. Kalau nggak ada di tahu tawang ya saya nggak beli. Tahu itu digoreng. Setelah digoreng, waktu dibuka itu tahunya lembut banget, empuk banget gitu, bisa digoyang-goyangin gitu. Oh, gitu. Sama kayak gitu. Ya. Oh, tuh dapat tips lagi dari Mbak Vivi. Jadi kalau mau tahu susu gampang, rebusnya aja pakai baking soda, terus digoreng gitu. Cuman baking soda itu sendiri kan suatu isu ya. Untuk bisa kita konsumsi baking soda, maksudnya konsumsi atau untuk cuci sayuran lah, inilah itulah, baking sodanya juga nggak bisa yang sembarangan, harus ada merek khususnya yang memang direkomendasikan dan kita tahu nggak pakai bahan-bahan apa yang tidak natural, sehingga tidak mencemari makanan kita. Oke. Pertanyaan selanjutnya, resep tahu yang dihancurkan tersebut apakah tahunya perlu direbus dulu seperti tahu sutra? Oh, nggak usah langsung ya. Mbak Vivi, sebetulnya itu tahu tawang yang sudah dikemasan tuh matang kan, Mbak? Matang. Iya, posisinya airnya matang. Juga air apa? Betulnya kan ya, bahkan kalau teman-teman organik itu di koi itu kan dimakan mentah loh tahunya sama mereka. Oh iya. Ya, saya aja kalau tempe buatan Pak Agus tempe maunya makan mentah juga. Ya kalau tahu tawang juga dalam posisi matang kan memang udah direbus sebelumnya. Terus airnya air RO. Terus kemudian memang nggak ada bahan-bahan tambahan lain-lain, aman, sebetulnya bisa sih langsung makan, cuman mau diolah juga nggak ada problem gitu. Silakan. Tapi memang gini, secara resmi itu saya nggak bilang tahunya bisa dikonsumsi mentah, sebab itu banget ya, kadang-kadang penyimpanan di supermarket itu udah berapa lama kan kita nggak tahu. Iya benar. Terus sampai di rumahnya si konsumen berapa lama kita juga nggak tahu. Terus kemudian kalau kita bilang tahunya bisa dikonsumsi mentah, kok ya kayaknya dalam tanda petik berbahaya juga ya gitu loh, karena ya melihat keamanan ini. Cuman kalau misalnya kita bikin matang langsung saya makan sih, saya makan nggak apa-apa gitu. Oke, Tapi di jalan kan juga kita nggak tahu. Iya. Ya karena memang kan didistribusikannya
nggak apa namanya beda-beda ya Mbak. Ada yang lewat distributor, ada yang Mbak Vivi langsung gitu ya. Ya, benar. Oke. Terus ini pertanyaan selanjutnya. Jadi yang organik warnanya, ya yang organik itu warnanya justru lebih pucat ya. Kedelainya tadi. Kemudian di mana bisa beli kedelai organik tuh Mbak Vivi? Ada yang kedelai organik beli sama kita bisa, kita akan bantu Okay. bantu juga kan. Jadi kita bisa bantu untuk share ke teman-teman. Terus Oh kemudian iya. ini, tahu kita itu ada 2 varian. Yang hijau itu organik, tapi yang nggak hijau yang warnanya merah itu belum organik. Tapi kita sebutnya premium. Premium Okay. iya. Kenapa premium? Karena kedelai itu kadang-kadang kita dapatkan dari petani yang sertifikat organiknya nggak ada. Atau misalnya kadang-kadang atau beberapa teman yang nawarin import, kedelai import juga kita pakai juga meskipun dia bilang itu non GMO. Tetapi saya juga kita pakai itu untuk apa? Untuk kebutuhan mereka-mereka yang memang concernnya belum ke organik. Oke, ya. Memang beda-beda ya. Ada yang concernnya udah organik banget, ada yang ya udah nggak organik gak apa-apa, yang penting harganya lebih murah. Tetapi prosesnya semuanya sama, nggak menggunakan chemical, semuanya pakai sari tahu gitu. Ya. Jadi kalau yang labelnya hijau itu organik, yang merah itu masih belum ada sertifikasi organiknya. Nah, jadi teman-teman buat yang ngomong-ngomong organik nih ya, ngomong-ngomong organik, memang kalau kita mau klaim organik, itu kita harus siap sertifikasinya harus ada. Nah, tapi kalau misalnya kita mengetahui ada teman-teman kita yang betul-betul memelihara tanamannya itu dengan cara organik, cuma belum punya sertifikat, nah itu bisa juga dikonsumsi karena memang mengurus sertifikasi organik tuh nggak mudah, butuh biaya. Lagi-lagi balik dan ke petani itu kan nggak benar, dan petani juga kita juga belum tentu punya anggaran yang besar ya, puluhan juta untuk mendapatkan sertifikasi organik itu kan. Jadi memang ya yang udah ada sertifikasinya kita bisa aktif organik, tapi kalau enggak kita nggak bisa. Oke, iya. Pertanyaan selanjutnya, untuk pengiriman keluar kota tahunya bisa tahan berapa lama? Tadi itu ya maksimum 2 hari ya Mbak Vivi ya? Kalau tahu kita, ya maksudnya perjalanan di luar kulkas sih 2 hari. Tapi setelah sampai bisa plus 7 hari lah. Karena memang kan kita setiap hari buat kan, tahunya setiap hari buat. Jadi tahu yang kita kirim ke konsumen pasti 3 hari. Oke, ya. Jadi ketika sampai dalam 2 hari langsung masuk kulkas bisa bertahan 7 hari ya? Dengan penyimpanan yang baik tentunya. Ya. Terus kemudian kalau mau beli tahu towang langsung dari Bu Vivi bagaimana caranya? Ya itu tadi tinggal buka Instagramnya Bu Vivi, towang.id, itu langsung terhubung nanti ke Ibu Vivi, ada nomornya di situ. Ya. Mbak Ratna. Ada pertanyaan lagi kah teman-teman sambil kita menunggu hidangannya jadi? Silakan ya kalau mau ada pertanyaan. Jadi sore ini ada 3 menu ya Mbak Vivi? 3 menu apa 2 menu? 3. Ya, mana tadi satu ini? Itu ini. Syukurlah menu makan malam kita jadi banyak nih, ada 3 olahan tahu. Bisa dinikmati dari rumah masing-masing via Zoom. Sepertinya tadi. Oke, yang kiri itu tadi kedelainya non-organik, yang warnanya cerah itu. Yang warnanya cerah, yang bulir-bulir kedelainya sama persis. Kalau yang tidak organik justru dia besar kecilnya beda. Terus lebih pucat yang tidak organik. Nah, itu yang tadi ditunjuk pertama kali, itu yang tidak organik. Nah, ini tidak organik nih. Sempurna ya bulir-bulirnya. Terus warnanya juga terang, menggugah selera tuh. Ini yang non-organik nih, tapi begitu lihat yang organik ternyata lebih pucat, terus kemudian
bulir-bulirnya beda, besar ukurannya, ada yang kecil, ada yang besar. Gitu. Penampilannya tidak semenarik yang tidak organik. Kemudian bedanya tahu towang organik putih dan kuning apa, Mbak Vivi katanya? Tahu towang organik putih dan kuning. Yang Ya. kuning, tahu kuning kita itu ya, tahu kuning kita itu sudah ada kunyitnya. Dan memang okay. sudah ada kunyitnya dan teksturnya lebih padat, lebih keras. Jadi dia untuk tumis cocok, untuk tumis cocok juga. Ya, terus ya. Yang terakhir ini saya coba bikin itu Mbak Wajib. Ini sebentar ya. Sebentar ya. Jangan makan gampang nanti. Ya. Oke. Teman-teman ini ya. Ada pertanyaan lagi? Masih ada satu lagi. Benar nggak sih Mbak kalau tahu yang sudah dibeli harus disiram air panas dulu? Kalau benar, fungsinya apa? Karena tradisi nenek saya seperti itu dan itu juga diikuti oleh saya, ibu dan tante-tante saya. Tahu yang sudah dibeli disiram air panas dulu kalau mau diolah atau dikonsumsi. Kalau tahu yang mungkin yang nggak higienis mungkin disiram air panas tujuannya supaya apa buang bakterinya kali ya, buang kotorannya kali ya. Ya, tapi kalau tahu kita karena apa kualitas airnya juga bagus, jadi nggak perlu disiram air lagi. Dari kulkas bisa langsung digunakan. Nah, ini yang tadi udah dikukus ya. Oke. Oh, nah, ini yang dikukus cantik ya. Oh, dipotong-potong ya, Mbak Vivi. Potong-potong, ya, dipotong-potong atau diambil sesendok-sesendok begitu. Ini kan sebetulnya kan semuanya udah matang. Iya. Ya, ini udah matang kan. Nah, kalau misalnya anak-anak masih makan yang suka yang goreng begitu, saya suka ini dimasukin ke dalam tepung, dibulirin di tepung roti digoreng. Caranya seperti kayak tadi, pakai minyak sedikit juga oke. Ya. Oke, ya jadi ini menu pertama yaitu tahu tim tahu ya atau tahu kukus ya, Mbak Vivi. Iya, tahu. Yang tadi bahan-bahannya ada wortel serut, bawang putih, kemudian daun jeruk, ada bayam enak banget. Enak. Lembut ya. Enak. Oke. Tadi boleh pakai telur, boleh tidak ya. Nah, pengikatnya bisa pakai tepung tapioka. Terus dikukus sampai kira-kira padat, bisa dipotong-potong. Tuh, ini biasanya menu kesukaan anak-anak nih. Iya, benar. Iya, bisa dimakan seperti ini saja, atau nanti kalau pingin yang digoreng sebentar, agak crispy luarnya, ditambah kalau yang masih bisa gluten ya pakai tepung roti, yang nggak bisa gluten biasanya saya pakai serundeng kelapa. Jadi atau kelapa dikeringkan. Ya. Jadi kan kalau teman-teman autoimun nih semua pada nggak bisa gluten ya, jadi jangan pakai tepung roti. Bisa pertama bisa pakai serundeng kelapa, yang itu serundeng yang sudah dibumbuin tuh ya, kan crispy. Itu bisa dibalut tuh tahu timnya, terus baru digoreng. Tapi gorengnya jangan lama-lama juga ya, suhunya juga kecil aja. Kemudian bisa juga pakai wijen ya, Mbak Vivi, wijen juga bisa. Wijen ditaburin aja, itu juga crispy, enak tuh. Ya, benar. Oke. Karena saya sebetulnya kepinginnya itu pakai mede. Boleh nggak sih mede, boleh ya? Boleh. Bagi yang nggak sensitif terhadap mede. Dibanturin mede, di sangrai kan juga enak dicampurin sama mede. Ide bagus. Mede bikin dengan mede. Oke. Ya. Oke. Oh, ada yang pengen lihat Mbak Vivi makan tahu katanya. Silakan Mbak Vivi. Aduh. Aduh, enak banget deh.
Soalnya kan nggak ada fat kan nggak mengandung fat soalnya kan ya. Iya, jadi apa namanya guilty free ya, guilty free nih, tanpa rasa bersalah kita makannya. Mbak Nipi sama kayak saya juga lapar Mbak. Aduh, oke. Jeruknya ini loh, aduh. Daun jeruk yang bikin ini ya, enak banget. Kecium sampai sini daun jeruknya. Kalau mau ribet sedikit ya, dibungkus sama daun. Oh iya, pakai daun emang jauh lebih wangi Mbak Vivi ya. Iya, dikasih potongan serai. Iya, makannya bisa jadi tambah banyak tuh makan tahunya. Iya, iya. Dalam daun, enak banget. Ntar kapan-kapan bikin deh. Iya, kapan-kapan kita masak bareng Mbak Vivi tuh. Nanti kita bikin sesi Zoom ya, khusus beda lagi. Judulnya tour ke tempatnya Mbak Vivi, terus kemudian nanti sambil dimasakin lagi secara virtual, kan belum boleh kumpul-kumpul Mbak Vivi ya. Terus habis itu belanja deh. Nanti bener. Kapan-kapan tuh kalau udah bisa jalan-jalan kita atur. Habis itu masak bareng, jadi 1 orang atau 2 orang satu kompor seperti ini nih masak. Boleh. Ih, seru tuh. Terus kita saling cicip-cicip ya masakan masing-masing. Ya, Oke, ide yang bagus Mbak. Terus kita ada menu apa lagi Mbak yang belum udah ya? Udah itu ya menunya ya? Oh, sudah. Oke. Nih, ada waktu 4 menit lagi, silakan bagi yang masih mau bertanya, mumpung Mbak Vivi-nya masih ada bersama kita nih. Hari ini langka loh acara kayak gini. Kita ngobrol langsung sama Mbak Vivi. Oke. Tahunya tadi tahan berapa lama Mbak di kulkas sama suhu ruang? Di kulkas 7 hari ya Mbak? 7 hari sampai seminggu sampai 10 hari maksimal. Oke, 7 sampai 10 hari. Kalau di suhu ruang 1 hari lah. Di suhu ruang 2 hari ya? Oke. 1 hari suhu ruang. 1 hari suhu ruang. Kalau jadi kita kirim itu biasanya kalau mau kita kirim kan tahunya itu kita dinginin dulu dari semalam. Jadi pas waktu besok pagi itu masih dingin, terus kita tutup dengan koran beberapa lapis gitu supaya dinginnya nggak keluar kan. Tapi kalau di rumah suhu ruang kan dia langsung kebuka kan, nggak kena dingin kan. Jadi ya cuma 1 hari aja. Oke, ya jadi mudah-mudahan cukup jelas tuh ya teman-teman ya. Silakan kepada satu penanya lagi, 1 atau 2 penanya. Kalau ada yang mau bertanya lagi. Sambil mungkin Mbak Vivi bisa memberikan pesan nih kepada teman-teman autoimun supaya semakin termotivasi untuk berpola hidup sehat, makan lebih sehat, menjemput remisi dengan semangat, kemudian senantiasa mendukung produk-produk lokal, sambil kita mendukung juga petani kita, khususnya yang organik ya Mbak Vivi ya. Suaranya mati nih Mbak Vivi. Suaranya mati. Nggak ada suaranya, di mute masih. Oke, sudah. Untuk hidup sehat itu sebetulnya bahan-bahannya semua ada di sekitar kita. Nggak perlu mahal, nggak perlu ribet. Cuman permasalahannya kadang-kadang kita juga nggak tahu mana yang benar-benar bagus, alami, bermanfaat untuk tubuh kita, dan nggak berbahaya. Seperti contohnya tahu. Kita semua tahu kalau tahu itu bagus. Tapi siapa sangka aditif untuk membuat tahu itu rupanya sangat berbahaya. Oleh karena itu, 1, ahlilah kedelai apa yang kita gunakan untuk membuat tahu. Yang kedua, bahan pengental untuk membuat tahu itu sendiri. Dan yang ketiga, bahan aditif lain untuk membuat tahu itu terasa enak di lidah itu apa aja. Rempah-rempah yang kita semua miliki itu tidak cuma bermanfaat, tetapi rasanya juga enak. Jadi mulai hari ini kita beralih dari yang hanya enak aja, beralih ke enak dan bermanfaat untuk tubuh kita. Itu kali ya, Mbak Marisa. Ini lengkap banget deh, Mbak Vivi. Dikasih tepuk tangan dong teman-teman semuanya ya, tepuk tangan yang luar biasa buat pesan-pesan dari Mbak Vivi. Pertama, saya ulang lagi,
Sebetulnya untuk hidup sehat atau makan sehat itu bahan-bahannya sudah disediakan oleh alam Indonesia, nggak perlu import. Jangan lupa yang namanya import itu pasti ada upaya untuk mengawetkan. Dari negara asal sampai ke negara kita, kok bisa masih segar, padahal perlu waktu mungkin berbulan-bulan untuk sampai di negara kita. Sementara kita tahu bahwa yang namanya produk nabati, tanaman gitu ya, kan nggak punya umur lama. Sebentar aja udah rusak. Nah itu makanya kita senantiasa dukung produk lokal dong, sambil kita juga mensejahterakan petani di Indonesia. Jadi pertama pesannya Mbak Vivi adalah lokal dan organik. Terus kemudian yang kedua, pilihlah kedelainya juga yang bagus, khususnya dalam untuk mengolah tahu. Sebetulnya nggak cuma tahu aja yang berbasis kedelai, biasanya kan ada tahu, ada tempe, ada kecap mungkin ya Mbak Vivi ya, dan lain-lain gitu. Terus kemudian yang ketiga, dalam memilih tahu perhatikan juga bahan pengentalnya yang dipakai apa. Jangan yang ini yang sintetis tadi berbahaya. Terus kemudian yang keempat, ada bahan aditifnya nggak tahunya? Kan kita harus menghindari 5P. 5P itu perasa, buatan, pewarna, penyedap, pengawet, dan pangan rekayasa genetik. Terus yang keempat tadi apa? Saya terlewat nih Mbak Vivi. Yang kelima, yang terakhir. Oke, intinya sih ya, semua yang namanya pola makan sehat itu tidak cukup jika tidak ditunjang dengan penerapan pola hidup sehat menyeluruh. Balik lagi, tetap kita harus seimbang semuanya ya, nggak cuma makan sehat, harus ada pengendalian stres, cek ke dokter secara berkala ya. Kemarin Prof. Iris dan Prof. Aru sudah berbagi dengan kita di tengah pandemi ini harus gimana menyikapinya. Kalau nggak bisa ke dokter ya bisa telemedicine ya. Jadi ngobrol dengan dokternya via via WA kah atau via lainnya yang bisa dikomunikasikan langsung dengan dokternya. Jadi nggak cuma dari makan sehat aja ditopang dengan 5 dasar hidup sehat secara menyeluruh. Baik Mbak Vivi, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kemurahan hati Mbak Vivi yang sudah meluangkan waktu berbagi bersama kita semua sebagai wujud dukungan Mbak Vivi terhadap orang dengan autoimun yang kita semua tahu, terutama saya sangat tahu dari 2016 tuh luar biasa dukungannya untuk teman-teman autoimun. Diawali dari acara autoimun dulu, acara akbar 1.200 orang hadir dari seluruh Indonesia dan betul-betul Mbak Vivi waktu itu support ya. Terus kemudian teman-teman mari kita senantiasa mendoakan ya supaya Mbak Vivi sebagai narasumber kita juga diberikan kesehatan ya, berkah yang melimpah supaya bisa senantiasa berbagi dengan kita semua. Juga saya berdoa senantiasa ya untuk kesehatan teman-teman semua supaya bisa ikut webinar edukasi autoimun yang berikutnya. Masih panjang loh kita dari hari Senin sampai dengan Jumat selama Agustus sampai dengan September 2020. Ya teman-teman ya, baik sebelum kita menutup acara ini, jangan lupa diaktifkan videonya, silakan sudah mulai bisa diaktifkan videonya untuk kita berfoto bersama ya. Ini momen yang sangat jarang sekali kita bisa berkumpul dengan Mbak Vivi. Silakan diaktifkan karena saya akan mengambil gambar. Yang paling cantik senyumnya, paling lebar senyumnya, saya akan mengirimkan teman-teman hadiah. Hadiah yang akan diumumkan di akun Instagram saya nanti. Ya, tolong dibuka dulu nih videonya. Videonya diaktifkan dulu. Oke. Ya, udah aktif semuanya belum? Saya akan ambil 2 kali gambar. Ayo, segera dibuka. Nah, pokoknya teman-teman yang ikut sampai dengan akhir sesi ini akan saya umumkan ya di akun Instagram saya siapa yang beruntung mendapatkan tahu towang kiriman dari saya nanti. Saya akan bilang sama Mbak Vivi untuk kirimin tahu towang.
Oke, ya, siap ya. Senyum yang paling cantik, yang paling lebar. 1, 2, say happy ya. 1, 2, happy. Sekali lagi, kita foto bersama. 1, 2, 3, happy. Sekali lagi. 1, 2, 3, happy. Oke, baik. Kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak teman-teman, juga narasumber kita, Mbak Vivi Dwiwati CBC dari Tahu Towang Organik Indonesia. Atas kebersamaan kita hari ini, izinkan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan diaktifkan mikrofonnya. Terima kasih Mbak Vivi, terima kasih Mbak Marisa. Terima kasih. Terima kasih Mbak Vivi, terima kasih Mbak Marisa. Terima kasih Mbak Vivi, Mbak Marisa. Terima kasih semuanya. Sehat selalu semuanya. Bye, Dr. Eli. Thank you, Dok. Makasih ya. Thank you, Dok. Bye.